Orangnya karena pihak travel dalam 20 tahun terakhirnya ipegat program paket arba'in nyo sedikit banyak mempengaruhi niat orang datang ke Madinah. Niat orang datang ke Madinah bukan lagi ziarah Rasul tapi untuk arba'in. Jadi legap buat trip Madinah tu ikut ngoro arba'in. Malah te musim lonjak wajib rasa na urang kalimah ngoro Madinah bak preh-preh dan mangrawdah hanalem gak ziarah Rasulullah. Nyo yang baik sagai terjadi. Tidak ada raudhah tanpa ada Rasulullah. Tidak ada arba'in tanpa ada Rasulullah. Arba'in bukan hanya di Madinah. Inai bilang pula je buat arba'in. Cuman beda na dua buah riwayat. Menyelain masjid Nabi man salla arba'ina yauman. Orang yang sembayang 40 hura. 40 huranya la yafutuhu salatun baik luput sabah sembayang pun berjamaah. Antara takbiratul ihram tanya dengan takbiratul ihram imam beriring baik masbuk. Nyan 40 hura ta sembayang berturut-turut berjamaah takbiratul ihram tanya dengan imam. Nyan kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata beriwayat wa bara'atun minal azab. Allah gebi dua buah kebebasan dari api neraka, kebebasan daripada sifat munafik. Digebi dua buah bara'ah. Munya masjid Rasulullah na riwayat arba'ina salatan. Beda. Apa beda arba'ina salatan dengan arba'ina yauman? Nya arba'ina salatan 40 buah sembayang, 40 buah wate. Namanya ziuroi membuah wate berarti 8 hura. Ana 40. Munya arba'ina yauman 40 hura. Sebab tahallul itu faktor-faktor yang membuat seseorang halal kembali setelah meniatkan ihram. Ada 3 dalam bab haji. Dalam ibadat haji ada 3 faktor yang menjadikan seseorang halal atau diistilah dengan asbab tahallul. Yang pertama lempar jamarat, yang kedua menggunting atau cukur, yang ketiga melakukan tawaf rukun. Melakukan 2 dari 3 hasil tahallul pertama, melakukan yang ketiga hasil tahallul kedua. Artinya ketika seseorang selesai melakukan wukuf di Arafah, melanjutkan dengan mabit di Muzdalifah, dilanjutkan dengan melontar jamarah Aqabah pada hari raya, maka hasil tahallul pertama. Ketika orang tersebut melanjutkan dengan kegiatan tawaf ifadah, maka hasil tahallul kedua. Atau bisa juga dilakukan dengan mendahulukan tawaf ifadah dulu. Misalnya wukuf di Arafah, malamnya geplung juga sewa taksi, geplung ke di Makkah dia laksanakan tawaf ifadah. Sehingga hari raya baru lempar jamarah Aqabah. Dibenarkan juga cara seperti itu. Artinya dengan melakukan 2 dari 3 perkara berarti hasil tahallul pertama. 2 dari 3. Tawaf, lempar jamarat, cukur ataupun gunting. Yang ketiga iaitu tawaf ifadah. Rom jamarah, gunting atau cukur dan tawaf ifadah. Yang leheboh 2 dari leh tapubut hasil tahallul pertama. Ketika selesai tahallul, aktivitas haji selanjutnya selesai daripada tawaf adalah kembali ke Mina untuk melakukan mabit dan lempar jamarat hari tasyrik. Hukum mabit di Mina adalah kewajiban haji, bukan rukun haji. Artinya bila orang tidak melakukan kewajiban, hajinya tetap sah tapi berdosa dan wajib membayar dam. Artinya tidak sampai merusakkan ibadat haji. Kemudian malam ini jumlah yang ke-8 daripada rangkaian ibadat haji adalah tentang sifat umrah. Biasa orang yang melaksanakan ibadat haji ifrad, dia mendahulukan haji dulu, baru selesai haji melaksanakan ibadat umrah. Sifat ibadat umrah adalah yang pertama seseorang membersihkan diri. Artinya mandi, membersihkan diri, kemudian memakai pakaian ihram dan meniatkan ihram umrah. Dan setelah meniat membaca talbiyah,
dan menuju kepada Masjid Aisyah untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian baru kembali ke Makkah dalam keadaan membaca talbiyah sehingga masuk ke dalam Masjidil Haram. Apabila telah masuk ke dalam Masjidil Haram, maka meninggalkan bacaan talbiyah dan melaksanakan tawaf 7 kali dan sa'i 7 kali. Apabila selesai, bercukur atau bergunting dan sempurnalah umrahnya. Di rangkaian ibadat umrah tidak membutuhkan waktu yang banyak, tidak membutuhkan waktu yang lama, berbeda dengan rangkaian ibadat haji. Ibadat umrah hanya butuh waktu untuk mandi, itu pun hukumnya sunat, pakai pakaian ihram, laksanakan sunat ihram, kemudian niat ihram, kembali ke Makkah, masuk masjid, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, gunting atau cukur, selesai. Jadi rangkaian ibadat umrah paling habis waktu sekitar 4 jam atau 5 jam. Tapi ibadat haji membutuhkan waktu berhari-hari karena rangkaian ibadatnya lama. Maka karena rangkaian ibadatnya lama, untuk menghilangkan kesempitan bagi umat, maka agama membuat tahallul dalam ibadat haji. Ada 2 tahallul. Ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. Dengan orang melakukan tahallul pertama, halal semua yang diharamkan kecuali hubungan suami isteri. Tapi karena ibadat umrah, rangkaian aktivitas umrah tidak membutuhkan waktu berhari-hari, maka tidak ada 2 tahallul, hanya 1 tahallul dalam ibadat umrah. Kemudian jumlah yang ke-6 tentang tawaf wada'. Tawaf wada' adalah tawaf perpisahan. Ulama berbeza pendapat apakah tawaf wada' tersebut termasuk dalam rangkaian ibadat haji atau umrah, atau tawaf wada' tersebut hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Baitullah. Artinya siapapun yang meninggalkan Makkah meskipun dia bukan orang umrah dan haji, tetap diwajibkan tawaf wada'. Ini terjadi perbezaan pendapat ulama. Nah, yang pegah yang pubut haji tok dan umrah tok yang wajib tawaf wada'. Nya orang yang kan tujuan jak haji dan umrah getubit dari Makkah, nak payah tawaf wada'. Nah, yang pegah dan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, tawaf wada' adalah untuk kehormatan bagi Baitullah. Siapapun yang meninggalkan Makkah atau pergi ke satu tempat yang jaraknya 2 marhalah, jarak yang boleh kasar jamak sembahyang, maka wajib atasnya melaksanakan tawaf wada'. Jadi tawaf wada' juga bahagian daripada wajib haji, bukan rukun haji. Bahwa dianya tawaf wada', bahwa menyelesaikan oleh seseorang akan segala pekerjaan dan kesibukannya dan mengikat akan barangnya, atau bahasa ini akan packing barang, dan menyibukkan diri dengan wada'. Maka tawaf 7 kali, tidak usah ramal dan tidak usah ittiba'. Tawaf wada' tidak ada ramal lari-lari kecil. Lari-lari kecil atau dalam bahasa Arab disebut ramal. Kan ramal kan insya-Allah ilm. Ramal dalam bahasa Arab artinya lari-lari kecil. Hanya dianjurkan pada 3 putaran pertama tawaf. Yang sesudah tawaf ada sa'i. Adapun tawaf yang sesudah tawaf tidak ada sa'i, ada 2, ada kala tawaf sunat, ada kala tawaf wada'. Tawaf wada' adapun tawaf sunat tidak disunatkan ramal. Ramal lari-lari kecil. Lari-lari kecil, langkah kaki pendek, baik langkah kaki panjang. Nya orang lari jogging kan langkah kaki panjang-panjang. Lari bak ramal nyan langkah kaki pendek ana panjang. Kaki lari-lari kecil. Nyan salah satu yang disunatkan ketika melaksanakan tawaf. Tapi dengan catatan tawaf yang sesudah tawaf ada sa'i. Mana tawaf yang sesudah tawaf tidak ada sa'i? Tawaf sunat. Karena tidak ada sa'i sunat. Tawaf yang sesudah tawaf tidak ada sa'i, tawaf wada'. Karena tidak ada sa'i wada', yang ada hanya tawaf wada'. Maka apabila selesai daripada tawaf wada', niscaya salat seseorang 2 rakaat di belakang maqam. Artinya prosesi tawaf wada' sama persis sebagaimana tawaf yang lain, dalam arti sesudah tawaf disunatkan salat sunat 2 rakaat. Cuman yang beda, tawaf wada' tidak mesti pakai pakaian ihram dan tidak ada ittiba'. Ittiba' menampakkan bahu sebelah kanan. Dia pakai baju ihram, terbuka bahu sebelah kanan. Hana ittiba' dalam tawaf wada' dan hana ramal dalam tawaf wada'. Wa yashrabu min ma'i zamzam, dan minum seseorang daripada
air Zamzam, kemudian mendatangi akan multazam. Multazam iaitu antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Ini posisi Hajarul Aswad, ini posisi pintu Kaabah. Pintu Kaabah lebih dekat ke Hajarul Aswad, kan di tengah. Jadi pintu Kaabah kan mak tengah Kaabah itu, lebih to ke arah Hajarul Aswad. Antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah namanya multazam. Multazam adalah satu tempat yang mustajabah doa. Maka oleh selesai tawaf, datangi multazam dan berdoa dan bertadarru dan memohon ridha dan keampunan Allah. Dan disunatkan menempel pipi sebelah kiri, pipi sebelah kanan bak dinding Kaabah. Tempel pipi sebelah kanan bak dinding Kaabah, lengketkan dada, mohon bak Allah. Lagi anak mit imat bak ujung baju ayah, hai miohana gebi, hai peli-peli. Bermenang. Pergi lengket ro bak dinding Kaabah, bak multazam. Kalian tempelkan pipi sebelah kanan, mohon doa yang paling penting 2 buah poin, keampunan dan ridha. Anak arti talaki mudah rezeki dan kaya, ya Allah ana ridha katanya. Anak arti talaki merumpuk jabatan dan merumpuk kemewahan dalam udip, terkenal popular tanya dituri le urang, tapi Allah nak gebi keampunan katanya. Di poin yang paling penting permohonan adalah ridha dan keampunan. Ya Allah ka ridha, yang lain kita kero. Allah ka ridha ke katanya rezeki mudah kero. Allah ka ridha ke katanya keberkahan dalam udip akan mengalir ke katanya. Tapi hana arti dalam kemewahan, dalam harta, dalam kesuksesan dunia, minyak Allah hana ridha dan hana geberi keampunan. Maka ini yang enggak anjurkan berdoa dan mohon ridha dan keampunan. Ini yang paling utama. Pada tempat-tempat mustajabah hana doa lain yang sepatutnya diutamakan kecuali doa mohon keampunan dan ridha Allah. Nabi mentang waktu saat netitip pesan salam bak Saidina Ali dan Saidina Umar untuk niu merumpak dengan Uwais Al-Qarni, pesan Rasulullah yu doa bak Uwais merumpak keampunan dari Allah. Artinya yang paling utama, kan yang lain keutamaan, kan sukses dunia yang utama. Artinya hana arti mandum nyatanya hana merumpak keampunan Allah. Hana arti mandum ya hana merumpak ridha Allah. Malam Lailatul Qadar, doa pi hana payang-payang that yang enggak anjurkan dalam kitab di para ulama. Malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam mustajabah doa, berbanyak doa untuk mendapat ridha dan keampunan Allah. Kemudian setelah selesai rangkaian ibadat haji sampai teruk bak tawaf wada' ke selesai, al-jumlatul ashirah, jumlah yang ke-10 daripada rangkaian manasik haji dan umrah adalah ziarah Madinah dan adab-adab dalam melakukan ziarah Madinah. Dalam prosesi ibadat haji secara real terbagi dua tata cara untuk memudahkan pengawasan oleh pemerintah. Dipegat 2 buah cara, gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama biasa lebih duluan ziarah Madinah baru berangkat ke Makkah. Gelombang kedua biasa lebih duluan ziarah Makkah baru ziarah Madinah. Dalam aturan agama yang anjurkan oleh syarak, awai manasik ile baru ziarah Madinah. Maka Nabi nekun man hajja walam yazurni faqad jafani, kan orang yang haji tapi hai tupu ya ziarah lun, yang berarti kai bersikap kasar dengan lun Nabi. Jadi artinya awai haji ile katunta haji baru tajak Madinah. Manuranya prosesi ibadat haji mungkin dipegat lagi nyan mandum habis menumpuk urang di Makkah. Maka dipecah 2 buah gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama tamang Madinah ile. Gelombang pertama tamang Madinah ile, gelombang kedua tamang Makkah ile. Yang sistem perjalanan haji yang diatur oleh pemerintah. Artinya untuk ziarah ke Madinah punya tata cara dan etika tersendiri. Rasulullah SAW nepegang dalam sebuah hadis, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Orang yang menziarahiku sesudah wafatku, maka seolah-olah dia telah menziarahiku pada masa aku masih hidup. Sama kedudukan tanya ta ziarah Nabi lih hanale ngan yuh bantang udip.
hanya hana udip semasa dengan Rasulullah, karena Rasul belah boh abad yang kau likut udip buatnya kan masa ino. Taziarah pada masa ino sama syid kedudukan dan pahala lagi taziarah yang mentang udip. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa mendapati satu kesempatan dan kemudahan tapi dia tidak mau menziarahiku, maka sungguh telah bersikap kasar kepadaku. Artinya nak kesempatan hana melarat tak orang kampung, hana musibah, hana orang meninggal di kampung, hana hal yang mendesak harus segera pulang ke tanah air, tapi hana tak sempatkan diri untuk ziarah Rasulullah, yang berarti anggap danyo bersikap kasar dengan Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, manja'ani zairan, orang yang datang kepadaku dengan tujuan berziarah, la yahummuhu, tidak ada tujuan lain akan ia kecuali menziarahiku, adalah berhak di atas Allah bahwa adalah aku bagi orang tersebut sebagai penolong atau pemberi syafaat. Jadi kunci untuk merompak syafaat Rasul bermurni ya ziarah Rasul, baik nak tujuan lain. Abang nacil urang jak gede tujuan minta peng sambilan, sambil nyelam minum air. Nah yang merukok dua buah koper, dode pula cok leh kali lipat harga. Nah macam model urang jak gede tanah suci. Nah ladum ni ya tolak grek minta peng kan, ya je ke agen ke Pangdam ni, Panglima Dam, Panglima Kodam, Panglima Dam. Dok gede ya agendam, seorang yang kenang dam kan agen cok di memplurial dapat kambing. Woi deh, nak tinggal peng dek laba bersih mu 20 juta. Li jak warak ke muka. Kan murni apa buat haji. Jadi jak Madinah baikna tujuan telain ziarah Rasul. Orangnya karena pihak travel dalam 20 tahun terakhirnya dipegat program paket arba'in. Nyo sedikit banyak mempengaruhi niat orang datang ke Madinah. Niat orang datang ke Madinah bukan lagi ziarah Rasul tapi untuk arba'in. Jadi legap buat tiap Madinah tu kurang arba'in. Malah ada musim lonjak wajib rasa na urang kali manguroi Madinah bak preh-preh dan mangrawdah hanalom enggak ziarah Rasulullah. Nyo yang baik sagai terjadi. Tidak ada raudhah tanpa ada Rasulullah. Tidak ada arba'in tanpa ada Rasulullah. Arba'in bukan hanya di Madinah. Ini bilang pula je buat arba'in. Cuman beda na dua buah riwayat. Menyelain masjid Nabi man salla arba'ina yauman. Orang yang sembayang 40 huruf. 40 hurufnya la yafutuhu salatun, baik luput sabah sembayang pun berjamaah. Antara takbiratul ihram tanyo dengan takbiratul ihram imam beriring. Baik masbuk. Nyan 40 huruf tak sembahyang berturut-turut berjamaah takbiratul ihram tanyo dengan imam, nyan kutiballahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata beriwayat wa bara'atun minal azab. Allah gebi dua buah kebebasan dari api neraka, kebebasan daripada sifat munafik. Digebi dua buah bara'ah. Menyo masjid Rasulullah na riwayat arba'ina salatan. Beda. Apa beda arba'ina salatan dengan arba'ina yauman? Yang arba'ina salatan 40 buah sembahyang, 40 buah wate. Namanya thiuroi membuah wate berarti 8 huruf. Ana 40. Menyo arba'ina yauman 40 huruf. Boleh lebih. Menyo untuk program arba'in di kampung je dah puput ana Masjid Nabawi. Cuma 40 huruf, kan 40 buah sembahyang. Sebab riwayat yang pegah 40 buah sembahyang yang nanekal Nabi fi masjidi, bak masjidnya ke Nabi. Pada nak ke Nabi ada udip masjidnya ke Masjid Nabawi, masjid yang ada di Madinah. Tapi menyobak riwayat yang 40 huruf nanekal Nabi bubak masjidnya. Berah barang kata sembahyang 40 huruf yang hana luput sabah sembahyang pun daripada jamaah, maka ditulis 2 buah bara'ah. Jadi yang ingin tekankan, niat datang ke Madinah yang utama bukan arba'in, yang utama bukan ziarah raudhah, tapi yang utama adalah ziarah Rasulullah. Yang maksud la yahummuhu, baikna kepentingan lain kecuali ziarah Rasul tu. Yang lain sampingan, baik yang utama. Betul-betul ziarah Rasul tujuan yang berhak lun ke Rasul jet ke tukang bi syafaat kurangnya.
Maka baik sampai salah niat. Jak Madinah niat utama ziarah Rasul, hana yang lain. Adapun arba'in yang program-program 20 tahun belakangannya jamun hana. Nang kitab-kitab tuha tabut hana ta dengar arba'in urang jak Madinah. Ya tai pegak program le travel baik hana mampu untuk berbeza dengan orang lain, pegak tu paket arba'in tu. Kan hanjitnya kan pegah hanjit, baik salah niat. Manduanya baik tapi yang lebih utama dan niatkan tajak Madinah adalah untuk mengunjungi dan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kasada ziarah Madinah, maka siapapun yang punya niat untuk ziarah Madinah, maka hendak bersalawat di hati Rasulullah kasiran fi tariqih, salawat dalam bentuk yang banyak, baik siga dua ge dalam perjalanan. Nyo ke beda. Nah pernah sabotun gelombang pertama jamaah haji pada tujuan berangkat Madinah. Lam pesawat ke talbiyah, lambus ke talbiyah, pada talbiyah oleh nit ihram. Ni hana nit ihram, hana sunat baca talbiyah. Tidak sia-sia, mbut hana sunat, hana berpahala dah hana berdosa. Yang disunatkan tak perbanyak baca menyo perjalanan danyo menuju ke Madinah selawat. Tengok tak pesawat ho tanya je. Bota tren di Madinah, bota tren di Jeddah, ho tujuan. Tujuan kena jak Makkah, tujuan Madinah. Yang tujuan Madinah yang enggak anjurkan perbanyak selawat dan talbiyah. Membiasa batanya untuk keren menteng dia pelepasan jamaah haji ka baca talbiyah. Haji ana pu tapi hana anjuran. Ada baca ana harim hana asyik, mana berpahala. Sebab talbiyah baru disunatkan setelah niat ihram. Kalau niat ihram hana sunat talbiyah. Jadi pelepasan jamaah haji kan talbiyah. Pelepasan jamaah haji karena jamaah haji kena berangkat safar, disunatkan azan. Dan azan hana preh habis azan baru berangkat. Sebab dalam kitab azan khalfal musafir, di belakang orang berangkat. Maksud belakang orang berangkat beranjak aju tanpa menunggu habis azan. Orang azan ke pabe baik mentang-mentang ke motor ke berangkat ke piu, ya kan? Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kau piu yang hana le urang budak azan dam. Jadi yang betul praktek ji azan mulai aju, bus beriringan dengan azan bergerak. Di azannya pajan baru habis, bate urang musafir kali lepas berangkat. Yang praktek badannya pre habis azan baru berangkat bus. Ai hana dosa, cuma kalau lagi pulang nyonan sabo macam talbiyah. Karena yang jemaah haji kam labbaik Allahumma labbaik. Yang mandum atas sia-sia, hana berpahala dah kena. Sebab hana giyu. Karena jemaah haji yang berangkatnya ke langsung ya pubu haji tu dia ziarah Nabi le Madinah. Maka yang anjurkan perbanyak salawat. Ditanya yang hana berangkat gak anjurkan azan untuk tak lepaskan orangnya. Doakan berselamat. Hanya mentah ni pasal galak pubuat dah nak giyu. Yang nak giyu yang galak terpubuat. Kan. Jadi orang yang tujuan ziarah Madinah memperbanyak selawat kepada Rasulullah dalam perjalanan. Idza waqa'a basaruhu ala haitanil Madinah wa asjariha, apabila telah jatuh pandangannya, tiji kaduh, mana jatuh pandangan kaduh takalan pagar-pagar kota Madinah dan pepohonannya Madinah, maka berdoa ia dengan doa Allahumma hadza haramu rasulika, ya Allah ini adalah tempat suci Rasul engkau, faj'alhu li wikayatan minan nar, jadikan olehmu akan tempat suci ini menjadi benteng bagiku daripada api neraka, wa amanan minal azab, dan mendapatkan keamanan daripada azab, wa su'il hisab, dan buruk perhitungan di hari akhirat. Yang doa dah baca watai kaduh bangunan-bangunan kota Madinah. Awal yaktasil, dan disunatkan mandi sebelum masuk di sumur harrah. Harrahannya daerah ini ada tempat lain kerana yang jamun. Ini ana le pita dengar mon harrah. Disunatkan mana juga dalam tamang. Dalam realita orangnya merupakan menoleh kerana dari bandara tanya langsung bus diarahkan ke hotel. Ana ya betul bak tahu tempat you mana oleh ana. Mana ke mana kampung tu. Wal yatatayyab, dan dianjurkan memakai wangi-wangian. Yang menyena langkih tinggal pakai, mana lagi bangun. Wal yalbis andab siyabih, dan memakai pakaian yang paling bersih.
pakai baju yang putih, pakai pakaian yang bersih, bagai warna putih. Yang adab-adab kitanya tamang Madinah. Fa idza dakhalaha, apabila telah memasuki kota Madinah, maka memasuki ia ke dalam kota Madinah dalam keadaan merendah diri dan mengagungkan kehormatan Madinah. Dibayangkan Rasulullah mentangudip. Rasulullah mentangudip itajid ni tajak kenan tapa haya-haya tu dengan sikap angkuh dan sombong handajid, dengan cara rendah diri alian na rasa hormat kepada Madinah kerana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata ia, bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai polun ni bertamang lun dengan cara tamang yang baik, cara tamang yang betul, dan ni bertubit lun dengan cara tubit yang betul, dan dijadikan bagi lun dari sisi ron sultanan nasira, kekuatan yang dapat membantu. Kemudian dia bacayan baru tajak menuju ke masjid. Katamang masjid Rasulullah dah sembahyang di samping mimbar 2 rakaat. Nyoronyo mungkin li dah praktek lagi nyo karena posisi mimbar ka berada dalam raudhah. Sedangkan duk tamang raudhah harus punya barcode, arah antri. Orangnya aturan baru di Saudi, orang yang tamang raudhah hanya setahun sekali. Punya orang yang umrah dalam fitun lega yang hanjik tamang raudhah taat. Fitun 3 tamang raudhah. Kecuali menyaji ke palsu data. Menyaji ke palsu data, pakai barcode yang kanak. Dia tanya ke terlacak barcode yang kali pernah tamang dalam tun yang sama ditolak. Hanjik tamang. Ini kerana kai pegak aturan yang perubahan aturan terbaru. Aturan terbaru di Saudi hanjik dia tamang raudhah. Tolong jak waji 2 hari biasa, lun 2 hari biasa pun jak waji. Nya watanya bebas dah tamang raudhah. Malah naik anak tebi-tebi nak. Jadi seiring perkembangan zaman mungkin pemerintah ini punya inisiatif untuk tujuan penertiban bana orang yang hana bibi hak kegop. Pawang gero ke, gerebut gero nah yang dari bengah sampai suput hana tebi-tebi nala raudhah. Padahal menyatakan sisi kacamata agama tanya memberi kesempatan kepada orang lain lebih raya nilai pahala haji daripada tayak buru untuk diri sendiri. Itu kalau datang lah raudhah tiat, salah tapi kesempatan korang lain yang mekepun ngelom. Kepu yang tak rebut dia katanya igap baikna kesempatan. Waktu kali datang dalam masjid sembahyang di sisi mimbar 2 rakaat dan menjadikan akan tiang mimbar di depan pundaknya yang sebelah kanan. Nyo mimbar lagi nyo. Dan diberkati Nabi ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamalun dan mimbar yang tabuh kebun daripada kebun syurga. Orangnya sebahagian raudhah kaitan dalam kubu. Karena nekul Nabi jamun antara kamalun dengan mimbar. Dia watai bangun pagi bak kubu Nabi, kaicok sebahagian raudhah. Di 2 meter raudhahnya kaitan dalam kubu, dalam pagi kubu. Maka raudhah makin sempit. Karena paginya kata bangun duda yang kata awal hana pagi. Awal kubur Rasulullah ke kubur model buat tanya terbuka je menan. Hana pagi. Di duda pagi kan. Pada bangun pagi sebahagian raudhah kait tamang dalam pagi kubur. Jadi punya zaman nya tabut kita Imam Ghazali pada masa agaknya kalau na pagi kuburan lagi pagi ino. Maka ni berada Imam Ghazali giyudang di ke mimbar tiang yang na bak mimbarnya pah ike pundak tanya belah raunun tetah hadap kiblat. Karena kiblat di Madinah nyo kubu Nabi tetah ziarah lagi nyo. Tatama orang pintunya tajak nyo ino kubu Nabi. Tetanya tak ziarah kubu Nabi yang membelakangi kiblat ke. Sebab tak hadap ada Nabi. Posisi kubu Nabi dan Abu Bakar dan Saidina Umar kan santut mana posisi kubunya kubu Nabi. Yang kubu Saidina Abu Bakar agak mundur likut becut. Ilikut kubu Nabi tapi kan sari. Mana? Yang kubu Saidina Umar ilikut Abu Bakar lah mana? Yang menurut pendapat yang kuat lagi yang posisi kubu. Kan mana?
Nya kubur buat dengan Aceh kamu sari. Nya kuburnya hana karena Abu Bakarnya gejaga adab dengan Nabi, maka kuburangan gepe mundur liket becut. Haina Abu Bakar lagi ngasid. Makanya tiada ziarah retno, nya lubang punnya santit dengan wajah Rasul. Ini Nabi salim Rasul. Tak saya becut, baru santit dengan wajah Abu Bakar. Tak saya becut, baru santit dengan wajah Sayyidina Umar. Kan hari lagi nya. Faham ke? Di kubur kan hari menan tapi meno alian kena ulika becut, di leboh kuburannya hana santit ulai. Di posisi ulai Abu Bakar jetakeun karapto ngan setentang keing Rasul. Posisi ulai Sayyidina Umar karapto ngan keing Sayyidina Abu Bakar. Maka ada ziarah Rasul tadang bak lubang yang paling raya. Inan Nabi salim. Karena yang muwajahah atau bertentangan dengan wajah Rasulullah. Wa yastaqbil as-sariyah allati ila janibiha as-sunduk. Surah Jamun ci ino nali menghadap tiang yang di samping tiang ada sunduk na peti na tung lebah bedukna. Encang yang giu hadap. Ya nali ino bagai robah mendung wa takunut dairah allati fi qiblah masjid baina ainaihi fadzalika mauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah lingkaran yang na bak kiblat masjid baina ainaihi di antara dua matanya seseorang. Pada tadang bak setentang bahu tanyo ngan setentang depan mimbar dan terhadap tiang yang na di samping tiang nyan peti. Nyan berarti tanyo ka berada dalam tempat yang gedang Rasulullah semayang. Ada tempat le jino. Makanya mi ada mula rozah usahakan be babak sat nedang. Mesti nak kesempatan la rozah 15 minit. Nyan bernumpuk semayang lampu buat tempat ina. Mudah-mudahan langkawannya naruh tempat gedang Rasulullah jamun. Nah nak tahu ni pasti kan abah hanai pegat tanda, kerana ibu tanda je tanda. Dia pun tak ada sampai mimbar 3, itu belah retno 3, abah tengah 3 kok ji. Lang rozahnya tiap tepat dah sembahyang 2 rakaat. Itu karo-karo kena kan. Tak dapat ubi pas tempat gedang Rasulullah nak tahu tempat le kecuali naibu tanda.